Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Sampurasun. Om, kita kembali lagi di konten obrolan santai di channel YouTube Kisah Tanah Jawa. Ini ngelanjutin obrolan Mas Genta sama Om Ho waktu di Puncak Turgo ya. Bukit Turgo. Om. Itu kan ada sempat ngebahas tentang yang ngejaga Gunung Merapi, Om. Iya. Nah, itu waktu di sana Om Ho sempat ngobrol kan sama Genta, nggak dibahas dulu di sana. Nah, ini kita mau ngebahas ini sekarang. Aku udah dapet ininya nih Om, kisi-kisinya beberapa. Ada totalnya ada 9 kan Om. Iya. Yang pertama itu Eyang Rama dan Permadi. Ini konon katanya kakak beradik yang dipercaya sebagai dayang gunung atau tokoh utama seluruh lelembut penghuni Merapi. Iya, benar Mas. Jadi ini sebelum nanti kita akan coba menceritakan ya tentang beliau-beliau sebagai abdi kinasi yang ada di Keraton Gunung Merapi. Itu pertama-tama sebenarnya waktu itu kita mencari lokasi dan waktu atau timing yang tepat untuk kita bercerita sedikit menyampaikan dawuh atau amanah dari beliau. Ya, jadi kalau kita mulai dari Keraton Gunung Merapi itu memang di dalamnya Mas, di dapur makmaknya sendiri itu ada Eyang Kanjeng Sunan Merapi. Kanjeng Sunan Merapi. Iya, yang beliau sebagai Sunan yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga seluruh ekosistem dan tata dari Gunung Merapi sendiri semuanya. Sewilayah, searea yang meliputi Gunung Merapi itu. Iya, dan kalau kita turun ke bawah, tepatnya di mana? Di Pasar Bubrah. Itu kan kalau kita lihat bentuknya itu kan seperti ini ya Mas ya, digambarkan. Di sini yang ada datar, itu di sini ada seperti gerbang sebenarnya, gerbang Sri Manganti. Jadi sebelum masuk ke Kedaton, yang mana di Kedatonnya Gunung Merapi sendiri itu beliau yang sudah sempat kita bahas di sana, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hajah Sekar Kedaton, yang merupakan ratu dari kerajaan yang ada di situ. Jadi berbeda tadi dengan sebagai apa ya Mas ya, kalau Sunan itu kan apa ya, kalau di alam nyata ya, kalau kita itu kan berkaitan dengan kerohanian atau yang memegang tentang hal berbau spiritual. Nah, tapi kalau ratu ini yang mengampu, jadi yang menjadi memerintahkan atau menjadi pucuk pimpinan tertingginya dalam artian seperti raja dan perdana menteri, asumsinya demikian ya di Keraton Gunung Merapi ya. Jadi seperti asumsinya demikian, lebih mudah untuk dipahaminya demikian gitu. Lalu pasti beliau yang ada di sana memiliki abdi kinasi. Salah satu contohnya yang pertama tadi sudah Mas Dova sebutkan, ya, Rama dan Permadi. Ya, jadi beliau memang menjaga ataupun mengkoordinir semua makhluk astral dan hewan-hewan mitologi yang ada di Keraton Gunung Merapi dan sekitarnya di lereng. Jadi prajurit astral Mas. Jadi contohnya seperti kalau kemarin kita berkunjung ke koloni Genderuwo, itu adalah seperti abdi dalam untuk urusan keprajuritan. Koloni dari Genderuwo. Iya. Terus kalau kita ke koloni atau daerahnya dari para peri, itu juga abdi dalam putri untuk urusan seperti kecantikan, tata rias, tata busana, boga dan macam-macam yang ada di
Keraton Gunung Merapi gitu Mas. Jadi yang ini pasukan yang ada di wilayah Keraton Gunung Merapi itu Om ya? Iya, iya yang ada di situ. Jadi kan kalau abdi dalam kan pasti punya kampung-kampung tertentu ya Mas ya. Di Gunung Merapi ataupun di pantai selatan juga sama sebenarnya. Sama. Jadi ada kampung-kampungnya bagi abdi kinasi dan prajurit serta dayang-dayang dan abdi dalamnya gitu Mas. Terus ada yang kedua Nyai Gadung Melati. Iya. Nyai Gadung Melati ini sosok yang memimpin para makhluk halus wanita di Merapi. Iya, iya. Perempuan ya Om? Perempuan ya. Dan saya tambahi juga, beliau ini juga menjaga secara ekosistem ataupun habitat hewan-hewan yang ada di lereng Merapi. Oh. Ya, jadi seperti flora dan fauna Mas. Jadi beliau yang mengayomi. Jadi tentang kesuburan, lingkungannya ya, dan beliau juga terkadang kalau akan ada gawe itu dalam arti Merapi punya gawe atau Merapi punya hajatan, beliau ini yang nanti akan turun ke bawah untuk memberikan firasat, naluri atau info-info itu lewat mimpi biasanya ke penduduk, ya ke warga ya. Itu kalau misalnya masuk itu orang-orang yang diberikan mimpi itu berarti pilihan? Iya, orang-orang tertentu ya, seperti sesepuh desa atau orang yang bisa diberikan amanah itu nanti untuk menyampaikan, sehingga sewaktu nanti Merapi punya gawe itu sudah prepare, sudah siap-siap mau seperti apa. Jadi memang selalu ada kayak gitu? Ya, dan nanti secara naluri hewaniah ya, secara itu nanti biasanya ada koloni ataupun kawanan monyet yang sudah turun, burung-burung yang sudah berterbangan, atau bahkan melihat ada harimau yang turun, gitu, macan gitu Mas. Jadi ya memberikan pertandanya juga bisa lewat binatang gitu Om ya? Iya, bisa lewat hewan ataupun fenomena-fenomena alam yang terjadi gitu. Terus Kiai Petruk Om ini namanya? Iya. Tokoh wayang? Iya, iya. Ini karena kalau saat Merapi ada gawe ya, mau mendekati biasanya nanti akan muncul awan di atas puncak menyerupai Kiai Petruk. Ya, itu berbentuk seperti Petruk gitu Mas. Dulu pernah tertangkap di kamera tahun 2006 apa 2010 ya, itu di foto, itu ada awannya bentuknya seperti Mbah Petruk itu di atas ya. Terus ada lagi yang keempat, Kartadimejo. Sosok ini konon adalah komandan para pasukan makhluk halus, sekaligus penjaga ternak dan satwa. Iya benar, jadi menjaga ternak ini karena kan di lereng itu banyak yang memelihara seperti sapi Mas, kambing juga ada sapi, hewan-hewan ternak. Paling banyak sapi ya yang dipelihara, terus kemudian beberapa satwa liar, dan juga beliau ini menjadi seperti apa ya, koordinatornya, komandannya bagi kesatuan prajurit yang ada di Gunung Merapi. Jadi saya contohkan beberapa koloni genderuwo itu yang sudah mencapai tataran tertentu, itu biasanya nanti akan bergabung menjadi satu prajurit. Iya, prajurit di Keraton Gunung Merapi gitu. Itu khusus koloni genderuwo yang ada di semuanya Mas. Iya, macam-macam sebenarnya. Yang di luar berarti bukan? Bukan. Jadi berbeda ya, kalau mungkin koloni genderuwo yang ada di lereng kota, gunung gitu, sama yang di kota yang liar, maaf ya. Itu berbeda. Jadi seperti tim khusus lah Mas gitu. Sudah ada prajurit khusus. Prajuritnya iya, gitu. Sudah khusus, dan juga mengkoordinir prajurit-prajurit yang lain. Karena kan plot-plotnya itu kan banyak Mas, plot-plot tempat-tempatnya, lereng-lerengnya itu banyak, wilayahnya banyak. Terus ada Eyang Antaboga Om, ini penunggu Gunung Merapi yang menjaga keseimbangan gunung agar tidak melorot dan tenggelam ke bumi. Turun, ya. Jadi beliau ini agamanya ataupun secara perwujudan itu adalah ular naga yang besar Mas. Yang Kiai Antaboga. Dan beliau juga memiliki abdi-abdi lainnya, prajurit-prajurit lainnya yang ada di sekitaran Keraton Gunung Merapi. Ini nanti mungkin bisa di-insert ya untuk gambar-gambar seperti tadi. Iya, untuk yang Antaboga. Nyai Gadung Melati, kemudian yang Antaboga itu ada sketsanya waktu itu. Perwujudannya emang naga. Ular naga, iya, naga besar. Ini menjaga Gunung Merapi biar nggak tenggelam. Iya, memang ada di dalam artian ini secara metafisika geologi ya Mas ya. Ada di bawah. Jadi ketika terjadi erupsi, kemudian massa dari muatan lahirnya itu berlebih, itu kan pasti menambah massa tersendiri terhadap beban. Jadi yang menahan. Iya, yang menahan di bawah agar tidak turun atau tidak ambles. Secara metafisika. Karena kalau kita lihat ke bawah, itu memang terhubung dengan saluran-saluran gunung-gunung vulkanik yang ada di mana-mana. Karena kita ini kan
boleh dibilang ring of fire. Ya, Jadi pertemuan di Jawa. antara sirkum Mediterania dengan sirkum Pasifik. Jadi makanya banyak Gunung Merapi, iya, aktif. gunung berapi yang ada. aktif banyak, dan Merapi ini merupakan komandannya, Mas. Jadi yang Di pusat antara gunung-gunung yang gunung ada vulkanik yang ada di Nusantara. di Nusantara. Oh, oke. Terus ada Eyang Megantara. Eyang Iya. Megantara ini yang kemarin juga sempat Om singgung sama Mas Genta Iya. waktu di puncak Bukit Turgo. Turgo yang sempat kita bahas, dan waktu kita ada di puncak Bukit Turgo, seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dan sudah diamini dan direstui oleh Eyang Megantara, semula puncak Merapi yang kalau Mas Dova lihat, mungkin Mas rekan-rekan juga lihat, itu tertutup kabut awan, itu kemudian perlahan dibuka, Mas, Iya. dan diberikan waktu tertentu untuk mengambilnya, dan setelah selesai ditutup kembali. Karena memang jarang kan ya Om bisa ngelihat Gunung Merapi Dengan puncaknya itu yang dengan secara langsung nggak tertutup awan gitu. Iya, dan Eyang Megantara ini sendiri juga bertugas untuk mengatur Mego itu awan, Mas, yang ada di puncak Merapi, dan beliau mengendarai atau kendaraannya itu seekor kuda sembrani. Jadi kuda terbang ya. Terus ada Kiai Sapu Angin. Iya. Sosok ini adalah sosok pemimpin roh halus khusus mengatur arah dan kecepatan lambatnya deru angin. Iya, angin yang ada di puncak ya, Mas ya. Oh, di puncaknya. Dan ini juga berkaitan dengan saat terjadi letusan vulkanik, itu arah abunya akan kemana, Mas? Akan gitu. dibuangnya, Jadi, akan mengarahnya, ya. Jadi beliau yang mengatur hembusan angin yang ada di atas. Iya. Terus Kiai Wolawali, Iya. demi penjaga teras Iya. penjaga teras Keraton Merapi. Iya. Letak keratonnya masih belum diketahui di mana. Iya, jadi kalau keraton sendiri itu memang saya pun tidak diizinkan lokasi pastinya, tapi tadi di awal sudah saya singgung untuk letak-letak dalam artian posisi, tapi ini ya Mas ya, posisi umum gitu ya. Kalau teras itu sebenarnya seperti gerbang depan, Gerbang regol, masuknya, gerbang masuknya, iya. Dan Eyang Wolawali ini sendiri juga terkadang menyerupakan atau menjelma menjadi warga sekitar, Mas. Warga sekitar. Iya, salah satu Untuk ketemu sama manusia juga. Iya, salah satu contohnya adalah menjelma menjadi kakek-kakek pencari rumput, yang tujuannya untuk memperingatkan kalau ada pendaki itu yang dalam kondisi tidak memungkinkan atau berbahaya. Oh. Iya. Jadi kayak negur gitu, kasih teguran. Iya, atau kasih ngasih teguran peringatan atau gitu. kasih informasi gitu. Misal nanti jangan naik dulu karena baru hujan badai, kabut tebal. Kalau misalnya melanggar itu gimana sih Om resikonya? Resiko terburuk biasanya yang kita kenal selama ini adalah hilang di gunung. Iya, hilang dalam hal arti bisa masuk ke portal dimensi yang lain. Mungkin maaf ya, kecelakaan, terjatuh ataupun tersesat, atau juga disembunyikan oleh makhluk astral yang ada di sana. Terus yang terakhir ya Om, Iya. yang Sapu Jagat. Iya. Atau ini mungkin tidak asing di Iya. telinga karena menjadi nama jalur pendakian di Merapi. Sosok ini adalah kunci meletusnya Gunung Merapi. Iya, jadi ini beliau yang memutuskan, Mas, termasuk dalam artian kalau tadi kita singgung tentang yang Kanjeng Sunan Merapi itu yang ada di dapur magma, Ya, beliau yang ada di puncak, Mas. Jadi posisinya di kawah, di kawahnya. kraternya. Jadi arah lahar panas ataupun awan panas itu mau mengarah kemana, beliau yang menentukan. Beliau menentukan. Iya, yang menentukan beliau. Om ngomongin Merapi nih Om, Iya. beberapa hari ini kan Merapi erupsi nih, Iya. Om. Termasuk tadi pagi juga ini kita ngelihat tadi pagi itu sempat ada erupsi, terus 2 hari kemarin. Terus ini juga ada kaitannya nggak sih Om sama yang sedang terjadi sekarang gitu? Ini Iya. kan sedang ada pandemi corona ini Om, Iya. virus COVID-19. Iya, sebenarnya ini beberapa hari yang lalu ya, 4 hari, 5 hari yang lalu itu saya sebenarnya mendapatkan firasat lewat mimpi sebenarnya. Oh itu. Iya, dari salah satu eyang yang ada di sini, yaitu yang tadi sudah disampaikan terakhir, Eyang Sapu Jagat. Yang Sapu Jagat. Iya, menginformasikan bahwasanya anak-anakku ya, yang saya asuh gitu, yang ada di bawah itu Citi Wancine bakal teko pagebluk. Yang artinya Om. Yang bahwasanya akan datang masanya seperti apa ya Mas, pagebluk itu Wabah. seperti wabah bencana dari penyakit. Yang ini memang eyang-eyang yang ada di atas ataupun eyang-eyang yang ada di laut itu istilahnya sudah merapatkan hal ini. Jadi Utara dan selatan. utara dan selatan. Secara ini berarti memang
wabah virus ini, pandemi ini memang dibahas, Iya. Memang metafisika ya, memang sudah menjadi sebuah perbincangan ya. Dan selain medis yang mungkin Sobat Javanika juga ketahui dari beberapa media baik cetak maupun visual, dari internet dan macam-macam. Secara non medis juga ini sebenarnya ada kaitannya, Mas. Bahwasanya memang penyebarannya itu ada unsur-unsur metafisika yang ada di dalamnya. Seperti penyebaran virus ini? Iya, seperti ini kan karena lintas negara ya, dalam arti lintas benua, dan memang dibawa oleh beberapa sosok-sosok jin negatif. Memang tujuannya seperti itu. Saya tidak bisa menceritakan tujuannya untuk apa, dalam artian ini dari mana dan bagaimana, tapi memang ada beberapa sosok astral itu yang mencoba untuk membawakan ini gitu, karena memang Pak Gebluk ini pernah terjadi di pertengahan tahun 40-an, yang waktu itu di Jogja ada wabah penyakit pes yang dari tikus ya, dan ini juga terjadi lagi di tahun 2020. Dalam artian sejarah ini pernah ada dahulu, Mas, tapi namanya sejarah itu kan tidak akan terulang, tapi polanya bisa hadir kembali. Secara probabilitas memang ada lagi, dan ini memang ada interval waktu tertentu yang hari ini atau pada masa-masa tahun ini terjadi lagi, polanya demikian gitu. Oh, ini mungkin yang banyak orang belum tahu ya, Om. Iya. Selain ini kan secara metafisika dibahas apa segala macam, dan yang Om sampaikan tadi jin yang membawa virus ini sedang ya mungkin di diskusi apa segala macam. Buat kita nih Om, buat orang-orang yang sedang mengalami ini, apa sih Om yang bisa kita lakuin Om? Maksudnya ada apa? Iya, tetap kita melihat dari filosofi dari sayur 7 macam itu tadi ya. Itu juga ada ini kan sayur lodeh 7 warna. Iya, 7 macam itu bahwasanya kalau kita pahami ini masa-masa memang kita untuk beristirahat pertama, yang kedua juga untuk merekatkan tali silaturahmi. Yang ketiga juga kita masanya di mana kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian senantiasa untuk selalu berpikir positif. Menjaga kesehatan, karena kalau saat kita berpikir positif, kita membuang amarah, kita membuang rasa iri, dendam, itu kan juga berkaitan dengan imunitas, Mas, yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya kita bisa melawan ini semua saat kita coba untuk mengikuti anjuran dari pemerintah, salah satu contohnya, dan kita juga tetap berpikir kita bersama melawan virus corona ini, dan bersama juga kita berdoa bersama ya agar diberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Ya, karena emang ini emang harus nggak bisa dilawan oleh satu orang. Iya, harus kita bersama-sama semuanya sama-sama. Iya. Oke, itu aja Om. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Iya, kurang lebihnya mungkin demikian ya, karena kita tentunya leluhur kita juga tinggal diam. Ya. Dan tentunya juga beliau-beliau memiliki cara tersendiri untuk menjaga, untuk mengasuh, untuk ngomong anak-anaknya yang ada sekarang gitu sih. Menstabilkan keadaan. Tetap kita positive thinking saja. Semuanya apa yang terjadi seperti hujan berhari-hari ataupun erupsi gunung, semuanya pasti ada dampak positifnya, ada maknanya juga. Oke, mungkin gitu aja Om. Ya. Sekian mungkin obrolan santai, dan ini juga kita buat mungkin bisa untuk nemenin teman-teman yang di rumah ya Om ya. Karena tetap hashtag di rumah saja ya. Di rumah aja. Ya. Ini kita kerja juga dari rumah ini. Makanya kita nggak keluar-keluar ini. Iya. Semoga bisa menghibur teman-teman, dan buat yang masih tetap ada keperluan untuk keluar, mungkin yang tidak bisa ditunda atau sangat urgent, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga kebersihan apa segala macam. Jangan lupa apa Om? Tetap like ya, komen yang positif. Kita tetap komen yang positif agar imunitas kita juga baik ya. Terus share banyak-banyak kalau kalian suka. Terus apa lagi ya? Dari tadi saya nggak senyum soalnya saya serius karena membicarakan beliau yang ada di atas. Terus apa lagi ya Mas ya? Like, comment, subscribe share, tentunya. Karena subscribe ini sangat berarti bagi kita. Agar nanti bisa request ke tempat-tempat yang Sobat Javanika sudah sarankan. Salah satunya ke ujung timur Tanah Jawa ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi 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 Om. Sabisata Bhavantu Sukitata. Salam Mugi Rahayu.